Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah M.Ag selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Fikih. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Hepsi Nurul Husna dengan NIM 123 sebagai moderator dan pemateri 1. Yang kedua Mardawaning Hanggono Raras NIM 127 sebagai pemateri kedua. Dan terakhir Aulia Azfahani NIM 128 sebagai pemateri ketiga. Di sini kami membahas mengenai studi fikih dengan pendekatan sosiologis. Pengertian pendekatan dan sosiologis. Pendekatan merupakan kata terjemahan dari bahasa Inggris approach. Maksudnya adalah sesuatu disiplin ilmu yang dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Pengertian sosiologi. Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata socius yang berarti teman dan logos yang berarti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Metode pendekatan sosiologis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fungsionalisme, yang kedua konflik, dan yang ketiga interaksionisme simbolik. Pertama, fungsional. Teori fungsionalisme disebut juga teori strukturalisme fungsional. Fungsionalisme merupakan teori yang menekankan bahwa unsur-unsur di dalam suatu masyarakat atau kebudayaan itu saling bergantung dan menjadi kesatuan yang berfungsi sebagai doktrin atau ajaran yang menekankan manfaat, kepraktisan, atau hubungan fungsional. 2. Konflik. Perspektif konflik dalam kajian sosiologi bersumber pada ide-ide yang dilontarkan oleh Karl Marx seputar masalah perjuangan kelas. Kata konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Teori konflik ini mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok yang memiliki kepentingan satu sama lain. 3. Interaksionisme simbolik. Struktur dan realitas sosial terbentuk akibat adanya interaksi simbol. Cara-cara keberagamaan seseorang terbentuk akibat interaksi simbol. Karena itu, antara suatu komunitas dengan komunitas lain atau antara anggota komunitas dengan anggota lainnya akan terjadi interaksi satu sama lain. Agama dengan kehidupan sosial. Agama dan kehidupan sosial memiliki hubungan yang erat. Di samping sebagai sebuah keyakinan belief, agama juga merupakan gejala sosial. Artinya agama yang dianut melahirkan perilaku sosial, yakni perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah kehidupan bersama. Perilaku tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Norma-norma dan nilai-nilai agama sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial. Pada intinya, dalam agama termuat 2 ajaran pokok, yaitu 1. Hal-hal yang mengatur hubungan antara orang yang beragama dengan Tuhannya, hablum minallah, dan yang kedua, hal yang mengatur hubungan antara sama hamba, hablum minannas. Poin pertama adalah urusan ritual dan yang kedua urusan sosial. Selanjutnya, pendekatan sosiologis dalam tradisi intelektual Islam. Ibnu Khaldun menghimpun aliran sosiologi dalam karyanya yang monumental Muqaddimah. Ibnu Khaldun adalah penggagas ilmu peradaban atau filsafat sosial. Pokok bahasanya ialah kesejahteraan masyarakat, manusia, dan kesejahteraan sosial. Kajian monumental juga muncul dalam bidang fikih. Abu Hanifah di Baghdad adalah orang yang sangat terkenal dengan istinbat hukum yang bervariasi karena pengaruh kondisi sosial, masyarakat yang homogen, dan faktor lainnya. Selain beliau, ada Imam Syafi'i yang memiliki pengetahuan tentang masalah sosial kemasyarakatan yang sangat luas. Beberapa tokoh-tokoh barat yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu sosiologi diantaranya yaitu yang pertama Auguste Comte, yaitu bapak sosiologi Prancis yang pertama kali memberi nama pada ilmu tersebut, yaitu dari kata socius dan logos. Yang kedua Émile Durkheim, karyanya The Social Division of Labor, The Rules of Sociological Method, and The Elementary Form of Religious Life, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, pendekatan sosiologis dalam tradisi intelektual Islam. Contoh pendekatan sosiologi dalam agama Islam dapat dijumpai pada peristiwa Nabi Yusuf yang dahulu budak lalu akhirnya bisa menjadi penguasa di Mesir. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 21 dan 55 yang artinya
Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepada takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Dalam tafsir At-Tabari, ayat tersebut mengandung arti bahwa Nabi Yusuf menguasai tidak hanya satu gudang makanan, tapi seluruh gudang makanan. Tanpa ilmu sosial, peristiwa Nabi Yusuf tersebut sulit dijelaskan dan sulit juga dipahami maksudnya. Disinilah letak sosiologi sebagai salah satu alat dalam ajaran agama Islam. Selanjutnya, signifikansi pendekatan sosiologis dalam studi Islam. Jalaluddin Rahmat telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini adalah Islam terhadap masalah sosial. Sebagai berikut, yang pertama, dalam Al-Quran atau hadis, proporsi terbesar kedua sumber hukum itu berkenaan dengan urusan muamalah. Yang kedua, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar, dan ibadah yang bersifat perseorangan, karena itu sholat yang dilakukan secara bersamaan dinilai lebih tinggi nilainya daripada sholat yang dikerjakan dengan ukuran 1 berbanding 27 derajat. Yang ketiga, dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal karena melanggar pantangan tertentu, maka kifaratnya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Bila puasa tidak mampu dilakukan misalnya, maka jalan keluarnya dengan membayar fidyah dalam bentuk memberi makan bagi orang miskin. Kesimpulannya, pendekatan sosiologi adalah sesuatu disiplin ilmu yang mempelajari kehidupan manusia, termasuk di dalamnya proses-proses sosial yang berusaha mencari tahu tentang hakikat dan sebab dari pola-pola pikir dan tindakan sosial manusia yang teratur dan dapat juga berulang. Pendekatan utama sosiologi ada 3 macam, yaitu pendekatan fungsional, pendekatan konflik, dan pendekatan interaksionalisme simbolik. Pendekatan sosiologi dalam memahami agama dan dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini selanjutnya mendorong agamawan memahami ilmu-ilmu sosial dan sebagai alat memahami agamanya. Terima kasih, sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.